keimanan, bagaimana kita memahami yang namanya ranah keimanan di dalam Islam dan di dalam kekristenan, saya tidak pernah memungkiri bahwa manusia yang sudah dimakamkan itu dipangku apa nih, dipangku Nina Bobo atau bagaimana? Seluruh umat Kristen dipangku sama Abraham. Saya tidak bertanya begitu loh. Karena apa? Karena itu adalah kalimat alegoris. Begitupun juga dengan saya membawakan kalimat alegoris bagaimana orang-orang yang bertakwa akan dilapangkan kuburannya. Akan dilapangkan kuburannya, akan dilebarkan kuburannya. Ada banyak keimanan-keimanannya. Ada yang merasakan mulai daripada saat dia wafat sampai dia dibangkitkan, dia merasakan seakan-akan dia tidur sehari semalam. Ada yang merasakan yang namanya ditunjukkan seperti apa surga itu. Ada yang merasakan bagaimana bau surga itu. Ada yang merasakan, banyak dalilnya. Dan banyak juga banyak juga orang-orang yang menjelaskan tentang, ulama-ulama menjelaskan tentang seperti apa di alam kubur itu. Tetapi ingat, ini adalah alam barzah. Ini adalah alam kubur yang sama sekali kita tidak tahu bagaimana, hanya keimanan yang bisa membuat kita yakin dan percaya. Bukan tentang bagaimana kita mempertanyakan bagaimana caranya kuburan diperluas. Bagaimana caranya kuburan diperluas? Kalau saya mengambil cara Anda, Pak Pendeta, bertanya dengan cara Anda akan repot sendiri. Yaitu apa? Bagaimana caranya seorang manusia, Markus, melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah Markus manusia salah satunya, satu-satunya manusia paling hebat bisa melihat Allah Bapa dan bisa melihat Yesus, sedangkan Yesus mengatakan tidak satupun yang dapat melihat dia. Yohanes 5 ayat nomor 27, tidak satupun yang dapat melihat dia. Tetapi Markus tiba-tiba mengatakan setelah ia berbicara kepada murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jangan mempertanyakan tentang keimanan, tetapi kita di sini mendiskusikan bagaimana keyakinan Anda tentang menjelaskan bahwa yang namanya keselamatan itu sudah pasti adanya, yang selalu dikoar-koarkan pasti dan pasti. Tetapi kalau dalam Islam hanya ketakwaan umat manusia yang dapat menyelamatkanmu dari api neraka, karena Nabi Muhammad datang bukan untuk membuat seorang manusia masuk surga begitu pure, tidak. Tetapi Nabi Muhammad datang bagaimana dia mendakwahkan agar kalian tidak merasakan api neraka yang kekal, seperti itu. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Jadi bicara tentang surga dan neraka, ya saya juga belum mendapat poin yang disampaikan oleh Bang Rasid tentang kenyataan surganya Abang. Ya, dan tadi Abang juga menyinggung bahwa para ulama itu menjelaskan tentang siksa di neraka. Pertanyaan saya, Abang, ulama siapa yang sudah pernah turun ke neraka, yang pergi ke neraka, sehingga dia sudah bisa merasakan siksa neraka itu seperti apa? Kalau saya tadi sudah menjelaskan kondisi real neraka, itu belum neraka ya, tetapi itu baru tempat peristirahatan sementara yang namanya alam maut itu. Di situ sudah ada terjadi penyiksaan ya. Jadi orang yang Pak Pendeta, kita tektokan Pak Pendeta. Ya. Saya menjelaskan bahwa keimananlah yang membuat kita percaya tentang setiap apa yang disampaikan oleh ulama, setiap apa yang dinarasikan di dalam Al-Quran dan hadis. Keimanan itu Pak Pendeta, bukan tentang siapa yang pernah ke sorga. Pak Pendeta ini coba pakai sedikit saja akalnya. Saya bertanya kepada Anda. Abang mengatakan, ya berarti kan kita bicara tentang ranah iman ya. Ini ranah iman ya. Artinya kalau bicara tentang surga dan neraka, itu belum ada satu manusia pun yang sudah pergi ke surga atau pergi ke neraka. Karena belum tiba saatnya. Anda yakin? Anda yakin tidak ada satupun manusia yang pernah ke surga? Belum ada manusia yang ke surga, bro. Surga Yesus bukan manusia. Yesus itu Tuhan, tetapi dia datang sebagai manusia. Lah, dia naik ke surga jadi Tuhan atau jadi tetap manusia? Ya, dia Tuhan. Dia Tuhan dan dia manusia. Dia kembali ke natur ilahinya. Kembali ke ilahinya seperti apa bentuknya? Ya, jadi gini, ketika dia bangkit dari kemetongan,
itu dia sudah menggunakan tubuh kemuliaan, bukan tubuh daging fisik seperti Anda dan saya saat ini, tetapi tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu makanya dia itu bisa menghilang tiba-tiba. Contoh ketika Coba Pak Pendeta baca Ibrani 13 nomor 8. Coba Pak Pendeta baca Ibrani 13 nomor 8. Nah, oke, coba abang bacakan aja. HP ku mati jadi nggak bisa. Oke. Dengarkan ya Pak Pendeta, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa ini? Jadi di situ ayat itu menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama dari sekarang sampai selamanya itu tidak berbicara tentang maksud fisik atau tubuhnya ya, tetapi itu berbicara tentang otoritasnya, tentang kuasanya, keilahiannya, tidak pernah berubah ya. Karena kalau di mana dikatakan fisik, ya, di Ibrani berapa? Di Ibrani berapa dijelaskan itu Pak Pendeta? Ya kan ayat yang abang bacakan tadi itu, makanya saya menjelaskan. Di ayat berapa? Maksud Di ayat berapa? tadi abang buka di Ibrani berapa? Ibrani berapa? Anda nggak tahu? Iya, tadi Ibrani berapa itu yang Anda bukakan? Lah, kok bisa? Anda tidak tahu apa yang Anda tidak pernah baca apa yang saya bacakan, lalu Anda mencoba untuk menjelaskan bahwa ini adalah kekuasaannya. Di sini dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maksudnya di sini sama apa? Kenapa tiba-tiba Anda yang menjelaskan bahwa sama di situ tentang keimanan? Di mana dikatakan tentang Bukan keimanan? Tetap sama itu berbicara tentang kemahakuasaannya, keilahiannya, tidak akan pernah berubah. Apa kekuasaan Yesus? Apa kekuasaan Yesus? Ya, kalau memang sama. Abang tahu nggak bahwa dia, ya, abang tahu nggak bahwa dia itu bisa membangkitkan orang metong, bisa menyembuhkan orang sakit. Kuasanya itu menyembuhkan orang sakit. Kuasanya itu dia bisa berjalan di atas air. Kuasanya itu dia bisa memberikan makan. Lah, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Yang mana yang kamu tanyakan manfaatnya? Membangkitkan orang mati apa manfaatnya? Saya kasih contoh, manfaat yang baik dan benar dan tertuju. Saya kasih contoh, ketika dihina dan dikatakan dongeng, Nabi Muhammad membelah bulan, buktinya sejazirah Arab 98% Islam. Sejazirah Arab dengan Nabi Muhammad membelah bulan. Yesus, jadi bulan itu dibelah Muhammad. Jelas. Buktinya sejazirah Arab. Lalu kenapa Anda masih hidup sampai sekarang kalau bulan itu terbelah? Apa? Kenapa? Kalau bulan itu terbelah, kenapa Anda masih hidup sampai sekarang? Bung. Jangan lari kepada bulan terbelah. Saya hanya memberi contoh. Sebentar Pak Pendeta. Dengarkan. Apa nih? Kita berbicara tentang manfaat. Nabi Muhammad membelah bulan sejazirah Arab. 98% sejazirah Arab itu menjadi Islam. Oke, dengarkan. Itu manfaatnya membelah bulan walaupun orang-orang kafir tidak percaya sampai detik ini. Yesusmu yang Tuhan itu membangkitkan orang mati, apa manfaatnya? Jawab. Ya manfaatnya membangkitkan orang itu untuk hidup lagi. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Apa kuasanya? Sedangkan Anda kalau main ke tempat kelahiran Yesus, Anda diludahi orang-orang Yahudi. Gimana ceritanya? Oke, baik. Apa manfaatnya di tanah kelahirannya? Nabi Muhammad di tanah kelahirannya. Nabi Muhammad di tanah, dengarkan dulu. Nabi Muhammad di tanah kelahirannya, dia melakukan mujizat dan mampu mengislamkan 98% sejazirah Arab. Oke, mujizat Muhammad apa? Lu nggak usah nanya mujizat dulu. Manfaat. Kita berbicara manfaat. Coba, sekarang Anda berbicara tadi mengatakan bahwa Muhammad membuat mujizat. Iya toh? Nah, mujizat apa dan manfaatnya apa? Nabi Muhammad mujizatnya sampai sekarang ada nyata, yaitu Al-Quran. Hah? Al-Quran?
Al-Quran jelas Al-Quran. Apakah ada yang mampu menyanyi Oh, Al-Quran? baik. Oke, baik. Saya tanya Anda. Jadi Al-Quran itu mujizat yang dibuat Nabi Muhammad ya? Bukan. Salah satu mujizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Anda tahu tidak mujizat itu apa? Artinya? Coba kamu jelaskan. Kenapa saya jelaskan? Kenapa Anda berbicara mujizat bahwa Yesus ada mujizat tapi... Saya mau tahu pemahamanmu mujizat itu apa? Oke, begini caranya Pak Pendeta. Mujizat itu adalah kata-kata dari agama saya. Sedangkan Anda mencomot kata-kata agama saya dan Anda menjelaskan mujizat itu apa? Bukan kata-kata dari agamamu atau kata-kata dari planet mana. Coba kamu jelaskan apa itu mujizat. Loh, Ya, saya akan menjelaskan mujizat karena saya yang lebih kompeten untuk menjelaskan mujizat di antara orang-orang kafir. Saya yang lebih kompeten menjelaskan mujizat di antara orang-orang kafir. Sekarang jelaskan mujizat itu Dengarkan apa dulu. maknanya. Oke, dengarkan dulu Pak Pendeta. Dengarkan dulu. Saya yang lebih kompeten menjelaskan yang namanya mujizat di antara orang-orang kafir. Karena apa? Karena mujizat itu adalah kata-kata dari agama saya, itu dari Al-Quranul Karim. Oke? Itu yang pertama. Anda mengambil kata-kata sebentar, dengarkan. Anda mengambil kata-kata mujizat lalu Anda mengartikan mujizat itu apa? Anda dulu yang harusnya menjelaskan mujizat itu apa dari pandangan Anda, lalu saya yang punya agama, yang memiliki bahasa mujizat tersebut baru menjelaskan kepada orang yang tidak paham mujizat itu apa. Silakan. Let's say saya nggak paham karena itu kamu klaim bahwa mujizat itu dari agamamu. Oke. Saya akan menjelaskan dari perspektifnya saya. Sekarang coba Anda jelaskan karena kamu mengklaim bahwa itu dari agamamu. Coba kamu jelaskan kepada saya apa menurut mujizat dari agamamu, keimananmu. Coba kamu jelaskan dulu. Jelaskan ya. Menurut keinginan. Saya jelaskan ya. Kamu kan klaim bahwa itu kan dari agamamu. Oke, saya jelaskan ya. Saya tidak tahu karena Anda tetap ngeyel, tidak mampu menjelaskan karena betul-betul Anda tidak mampu dan tidak tahu apa itu mujizat. Mujizat itu yang harus dipahami pertama-tama. Yang pasti saya tahu, bro. Apa? Coba Yang jelaskan pasti kalau saya Anda tahu. Apa? Coba jelaskan kalau Anda tahu. Silakan, saya tunggu. Oke. Berarti kalau setelah saya menjelaskan, jangan kamu memakai apa yang saya katakan ya. Jelas sekali. Saya tidak akan pernah pakai. Mujizat adalah satu peristiwa yang luar biasa, itu di luar nalar manusia. Yang mana manusia tidak bisa membuat itu, hanya Tuhan saja yang sanggup melakukan itu. Artinya perbuatan-perbuatan ajaib di luar kemampuan manusia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan. Nah, menurut kamu apa itu mujizat? Yang kamu klaim bahwa mujizat itu karena dari imanmu, karena kami Kristen menyontek katanya, kata kamu. Oke. Anda sudah mencontek Google, saya kasih paham. Anda mengatakan bahwa Tuhan yang membuat mujizat dan menunjukkan mujizat itu. Akal Anda dipakai di mana? Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, lalu Tuhan juga yang menunjukkan mujizat di depan umat manusia. Nih, akal nih. Untuk apa Tuhan yang menunjukkan mujizat di depan umat manusia, sedangkan Dia sendirilah yang menciptakan alam semesta? Saya kasih tahu, saya ajarkan kepada Anda. Mujizat itu datangnya dari Allah, datangnya dari Tuhan. Mujizat itu datangnya dari Tuhan, diberikan kepada setiap nabinya yang mendakwahkan tentang kebenaran di dalam ajarannya masing-masing. Abraham, Musa, Isa, Nabi Muhammad, bahkan seluruh nabi-nabi, semua itu dialah yang pelaku mengeluarkan atau menunjukkan mujizat itu. Bukan Tuhan. Tuhan memberikan mujizat kepada umat manusia, yaitu manusia yang dipilih. Paham sampai sini? Nah, jadi jangan pernah mengatakan, dengarkan Pak Pendeta. Kata-katamu menampol mukamu sendiri, bro. Kamu tadi mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, untuk apa Tuhan itu membuat mujizat? Sementara kamu berkata bahwa Tuhan memberikan mujizat kepada manusia. Oke, saya kasih tahu ya. Saya ajarkan analoginya biar Anda pintar ya. Saya seorang supir.
Anda pintar ya. Saya seorang supir. Saya punya bos, yaitu seorang CEO. Oke, seorang CEO. Saya dihina oleh perempuan. Dihina oleh perempuan. Tetapi CEO saya, bos saya tidak menerima saya dihina. Lalu bos saya itu memberikan saya sesuatu untuk melemahkan, untuk melawan perempuan itu agar dia tidak menghina saya lagi. Paham sampai sini? Paham? CEO tidak perlu dia menghinakan seorang manusia yang di bawahnya karena dia sudah tinggi. Dia sudah CEO. Ini pakai akal nih. Oke, CEO tidak perlu merendahkan seorang supir di depannya karena dia udah seorang CEO. Tetapi seorang supir direndahkan oleh perempuan lain, CEO ini memberikan saya sesuatu agar saya tidak direndahkan lagi. Yaitu apa? Bisa jadi saya diberikan uang, bisa jadi saya diberikan duit, bisa jadi saya diberikan apartemen, bisa jadi gaji saya dinaikkan. Sehingga apa? Sehingga saya mampu melemahkan perempuan itu dan tidak menghina saya lagi. Itulah yang namanya mujizat. Yaitu apa? Dengarkan dulu sampai selesai. Dengarkan dulu. Oke, itulah yang dikatakan mujizat ketika Allah memberikan mujizat kepada nabinya untuk melemahkan orang-orang yang merasa tinggi di zaman itu, karena di zaman itu masih mengutamakan yang namanya kekuasaan, kedua yang namanya sihir. Paham sampai sini? Jadi mujizat itu artinya melemahkan lawan. Jadi bukan Tuhan yang membuat atau menunjukkan mujizat, itu bukan Tuhan, akal dipakai. Akal dipakai, bukan Tuhan yang menunjukkan mujizat. Karena tidak mungkin ada yang mampu merendahkan Tuhan. Tidak mungkin ada yang mampu merendahkan CEO. Kalau dia sudah CEO, tidak mungkin direndahkan orang yang rendah. Walaupun dia seorang direktur, tidak mungkin CEO ini direndahkan oleh direktur. Karena dia CEO, jauh di atas direktur. Paham sampai sini? Oke. Anda menganalogikan seorang supir dengan CEO. Dan tadi kamu berkata bahwa CEO itu memberikan sesuatu kepada sopir ini sehingga ia tidak direndahkan. Artinya CEO inilah yang mengangkat derajat dari sopir ini. Sumbernya itu dari CEO, bukan dari sang sopir. Kalau kamu mau menganalogikan mujizat itu seperti yang kamu sebutkan, sopir, berarti seharusnya sopir itu dialah yang akan melakukan sesuatu untuk membuktikan dirinya kepada perempuan itu bahwa dia pertolongan dari CEO, pertolongan dari CEO. Begitupun juga seorang nabi. Begitupun juga dengan seorang nabi. Begitupun juga dengan seorang, dengarkan. Seorang nabi tidak mampu melakukan sesuatu kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan, Pak Pendeta. Makanya pertolongan dari Tuhan itu dan manusia ini yaitu nabi menunjukkan kekuasaan Tuhan, maka dia dikatakan seorang nabi karena dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Bukan Tuhan pelaku mujizat, tetapi nabi yang ditunjuk oleh Tuhan. Karena Tuhan sudahlah tinggi, Tuhan sudahlah hebat, Tuhan sudahlah maha kuasa, Tuhan tidak ada yang mampu mengalahkannya. Maka siapa yang dia tunjukkan, maka maka nabi ini diberikan yang namanya mujizat. Nah, anehnya Anda memakai kata-kata yang namanya mujizat, tetapi yang pelaku mujizat itu adalah Tuhan Anda sendiri. Aneh. Keanehan yang sangat absurd ketika Tuhan yang melakukan mujizat ke hadapan manusia. Contoh, Anda mengatakan mujizat satu-satunya mujizat juga dalam diri Tuhan Anda itu adalah meredahkan badai, betul? Meredahkan badai. Iya, betul. Betul, meredam badai, betul? Coba akal dipakai coba. Tuhan yang menciptakan badai, lalu dia merasa terganggu dengan badai, lalu dia bangkit dari tidurnya, lalu dia meredahkan badai. Linglung. Ini Big Boss nih, seakan-akan nih ibarat kayak Big Boss lagi tidur, tiba-tiba badai. Lu tuh diciptakan Tuhan. Ngapain lu ngeganggu Tuhan tidur? Big Boss lagi tidur nih, bro. Kenapa lu ngeganggu? Kan gitu coba. Itulah makanya hati-hati ketika ya, silakan. Oke. Jadi kalau Anda menganalogikan tentang badai ketika Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu. Badai itu kan fenomena alam itu bisa terjadi.
di mana saja, Siapa yang dan kapan menciptakan? saja. Dan Siapa yang menciptakan? sebentar, jangan dulu siapa yang menciptakan, ya. Semua itu adalah siklus alam, fenomena alam, terjadi kapan saja dan dimanapun. Di luar kehendak Ya. Tuhan. Di luar kehendak Tuhan. Yesus itu datang bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia. Jadi dia bukan Tuhan pada saat Ya. dia datang ke dunia. Badai itu terjadi, itu bisa kapan saja. Dan kalau memang pada waktu Yesus dan murid-muridnya itu di atas perahu itu pas musim badai yang harus dilewati, ya memang itu adalah gejala alam dan memang Oke, kalau tidak bisa berarti dihindarkan. Tetapi di sini secara- poinnya, Abang. Sebentar. Konsekuensi logisnya, Poinnya di sini. konsekuensi Sebentar. logisnya adalah badai yang datang itu di luar kehendak Tuhan. Sepakat? Saya ini bingung dengan pertanyaan yang Anda buat ini. Kok sepertinya Anda buat pertanyaan yang mengada-ada dan nggak ada manfaatnya pertanyaan. Itulah akibatnya ketika manusia dituhankan. Akan ada pertanyaan yang membuat Anda ambigu. Tuhan tidak ada setitik Siapa? debu pun Anda bergerak. sudah menyebut manusia dituhankan. Siapa yang mentuhankan manusia? Yesus manusia atau bukan? Ya dia manusia dan dia Tuhan. Nah itu dah. Manusia Anda tuhankan. Ya. Ya sudah. Lah, memang karena dia Tuhan. Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Salahnya di Tuhan mana? bukan. Oke, salahnya Ya, dia adalah Tuhan. pada saat badai datang Anda mengatakan bahwa itu di luar kehendaknya. Sedangkan di mana Tuhan, apapun yang tidak setitik pun tidak embun berkata bergerak di muka bahwa bumi itu ini di luar kehendak. kuasa Tuhan. Saya Gimana? berkata bahwa badai itu kan fenomena alam itu bisa terjadi kapan saja, Di luar kehendak kapan Tuhan. saja. Di luar kuasa Tuhan. Ya segala sesuatu yang ada di alam jagat ini semua berdasarkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Apakah kehendak Lalu? Tuhan pada saat Tuhan tidur, pada saat Tuhan tidur di perahu, apakah kehendak Tuhan badai itu datang? Oke, bro, jangan kamu melihat daripada karena itu Yesus itu Tuhan sehingga badai juga dia tahu bahwa itu Tuhan. Jangan ganggu dia. Cara berpikirnya tidak seperti itu, konsepnya tidak seperti itu, bro. Kenapa Tuhan mengatur pikiran saya? Saya punya pikiran, kenapa Tuhan mengatur pikiran saya? Gini, cara bicaramu aja seolah-olah kamu ini sedang memaksakan dirimu itu bahwa manusia ini lebih tahu segalanya daripada Tuhan. Anda sedang menempatkan diri Anda bahwa Anda tuh lebih tahu dari Tuhan. Tuhan Anda seperti apa? Coba, Tuhan Anda seperti apa? Pada saat badai datang, apakah dia tahu? Apakah dia tahu bahwa badai itu ciptaan dia? Gini, bro. Saya nggak habis pikir Anda ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang pelan-pelan. konyol. Iya, pelan-pelan. Enggak, pertanyaan konyol yang tidak ada esensinya, bro. Hah? Kamu Tidak ada esensinya. kamu mengeluarkan banyak kata-kata, sepertinya membuat satu pertanyaan yang qualified. Tetapi Oke. sebenarnya pertanyaan konyol. Oke, kenapa saya bertanya seperti itu? Kembali kepada mujizat. Anda mengatakan Yesus meredam badai itu salah satu mujizat. Sedangkan Yesus sebagai Tuhan, dia yang menciptakan badai. Paham sampai sini Pak Pendeta? Kenapa saya sampai ke badai? Itulah makanya akal dipakai untuk memahami setiap perkataan, ucapan-ucapan atau firman Allah yang kalian pakai. Salah satunya adalah mujizat. Mujizat itu adalah kehendak Allah yang diberikan kepada nabinya, lalu nabinya menunjukkan di hadapan umat manusia yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya besar, yang merasa dirinya jago. Sehingga mujizat itu artinya melemahkan lawan. Mujizat itu artinya melemahkan lawan. Kenapa Tuhan melemahkan manusia sedangkan dia sudah maha perkasa, dia sudah maha tinggi, dia sudah maha kuasa? Kenapa Tuhan yang melemahkan manusia? Tuhan melemahkan manusia itu dalam hal apa? Duh, dalam hal agama Anda, karena Tuhan yang membuat mujizat. Tuhan Anda kayak membuat Oke. mujizat. Anda mau menyinggung ketika Tuhan Yesus meredakan badai itu. Saya jelaskan kepada Anda Ya. bahwa di situ Yesus mau menunjukkan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika badai itu reda, Yesus katakan menghardik badai itu.
badai itu langsung berhenti. Dan di situ para murid-muridnya begitu kagum. Siapakah orang ini? Sehingga angin ribut, badai pun takluk kepada dia, tunduk kepada dia. Itu menunjukkan kuasa yang ada pada diri Yesus. Bahkan badai itu sendiri pun takluk kepada perkataannya. Oh, disitulah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Gitu. Itu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, dia berkuasa dan dia bisa melakukan segala hal. Nah, saya tanya Anda, oke, sekarang tadi kamu kan bilang bahwa manusia itu bisa berbuat mujizat, ya kan? Berarti kan tidak melibatkan Tuhan, betul? La ilaha illallah. Tuhan yang memberikan mujizat kepada manusia dan Tuhan berkehendak. Ya, saya hanya mau mencoba untuk kamu mengingat kembali apa ya statementmu tadi. Nih. Kalau saya, dengarkan dulu. Saya bantah dulu statement Anda, baru Anda bertanya kepada saya. Sebentar. Itu dari Tuhan. Contoh. Ketika Musa mau membelah laut, menurut kamu ketika Musa membelah laut itu dia melakukannya sendiri atau dia mendapatkan perintah dari Tuhan. Dia mendapatkan perintah dari Tuhan. Terus yang membelah laut itu siapa? Laut Musa. itu bisa terbelah. Musa. Iya. Oh Musa. Musa pelakunya. Musa pelakunya. Yang berkehendak Tuhan. Yang berkehendak Tuhan. Yang berkehendak Tuhan. Sehingga manusia percaya bahwa betul-betul Musa ini adalah nabi karena dia ditolong oleh Tuhannya. Begitu cara mikirnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan badai lalu dia meredahkan, kalau saya sebagai murid Yesus, saya ngomong apa? Saya cuma cengengesan. Ya iyalah dia Tuhan, nggak usah lebay kali. Lu Tuhan ya, lu yang ciptakan, lu yang ngeredahin lah. Ya gila kali. Dia menciptakan badai, dia pula yang meredahkan, terus mengatakan bahwa inilah Tuhan. Aneh. Jadi di sini bedanya, bro. Bedanya semua para nabi ketika mereka melakukan mujizat itu mereka meminta petunjuk daripada Tuhan untuk melakukan mujizat itu. Ya, contoh kayak ketika Musa mau memukul tongkatnya dengan memukul batu dengan tongkatnya, keluarlah air. Ketika Musa berdoa meminta supaya Tuhan memberikan makanan, turunlah roti dari sorga, puyuh dari sorga, sehingga orang-orang bisa makan. Nah, bedanya dengan Yesus, ketika Yesus melakukan mujizat, dia tidak menunggu petunjuk. Apa mujizat Yesus yang paling hebat? Apa mujizat Yesus yang paling hebat? Apa mujizat Yesus yang paling hebat? Semua mujizatnya hebat. Semua mujizatnya hebat. Di antara salah satunya yang paling hebat itu apa? Semua baik. Membangkitkan Lazarus yang metong, meredakan badai. Meredakan badai. Dia bangkit dari metong dan dia naik ke surga. Kenapa pada saat dia dikejar dia tidak menurunkan petir biar orang percaya bahwa dia Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan nanggung? Kenapa Tuhan nanggung? Baik. Kenapa dia tidak menurunkan petir sehingga mengatakan bahwa akulah Tuhan maka sembahlah aku. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya turunkan petir kepadamu. Kenapa Tuhan nanggung? Kalau dia menurunkan petir untuk membumbun itu para jurid, berarti tidak akan tergenapi nubuatan tentang kemetongannya. Makanya Yesus berkata, saya bukakan ayatnya ya, supaya kamu tahu. Lagi ayatnya. Iya. Oh iya. Jadi intinya belum ada. Intinya belum ada manusia di surga kecuali Yesus ya. Belum ada ya. Berarti karya keselamatan itu masih ini aja. Pokoknya percaya aja udah. Gitu ya. Karena yang namanya mujizat itu, Pak Pendeta, manfaatnya apa? Hasil dari mujizat itu manfaatnya apa gitu loh. Saya katakan Nabi Muhammad
Mujizatnya salah satunya yang kalian ketawain yaitu membelah bulan. Itu kalian ketawain. Tetapi sejazirah Arab 98% itu Islam semua. Nah, Yesusmu membangkitkan orang mati, tidak ada satupun manusia yang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Apa ini? Baik. Yesus Ya, dipercaya yang sebagai percaya Tuhan. yang Yesus nggak percaya itu dipercaya. kan Anda, bro, dan umatmu. Ya, Yang nggak Yesus. percaya itu Anda dan umat. Orang-orang Termasuk tempat Anda, kelahiran salah Yesus. satu orang yang nggak percaya. Oke, saya bacakan ayatnya. Oke, tempat Kenapa kelahiran Yesus siapa yang itu? percaya? Tempat kelahiran Yesus siapa yang percaya? Nggak usah kemana-mana. Nggak Saya usah bacakan dulu ayatnya buat Anda. Baik. Matius 20 ayat 18 dan 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman metong, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi jelas Yesus itu harus metong. Jadi kalau Anda bernarasi, kenapa dia tidak memerintahkan kilat turun dari langit untuk membumbun prajurit-prajurit itu? Kalau dia lakukan itu, maka karya penebusan itu tidak akan terjadi. Siapa yang menginginkan pertama kali Yesus kalau mati? tidak terjadi karya penebusan, maka semua manusia pasti metong dan masuk neraka. Hanya umat Israel saja yang akan diselamatkan. Siapa yang menginginkan pertama kali Yesus mati? Kalau kita pokoknya kita kemana-mana aja lah udah diskusinya. Siapa yang pertama kali menginginkan Yesus mati? Siapa yang berkehendak pertama kali yang menginginkan Yesus mati? Silakan Pak Pendeta. Ya, ya minum dulu Pak Pendeta. Panjang malam ini. Ya. Sekarang kamu di mana? Kamu di Sulawesi atau di mana nih? Saya di Balikpapan di Kalimantan. Oh, berarti Indonesia Tengah juga ya? Ya. Ya, berarti ini sudah 12:30, jadi kita 10 menit kita akhiri ya. Oh, 10 menit kita akhiri. Oh ya, oke. Ya udah. Baik. Jadi intinya dalam diskusi kita kita belum menemukan kepastian orang-orang Kristen itu masuk surga dengan modal percaya dengan Yesus. Itu belum ada kepastian. Hanya kepastian cuman kepedean atau hanya percaya saja pokoknya. Walaupun tidak melakukan apapun itu, walaupun tidak ke gereja, pokoknya percaya dengan Yesus, percaya intinya diselamatkan. Itu kata-kata yang sering dibawakan oleh oten-oten itu adalah hayalan saja alias halu. Karena apa? Karena tidak ada satupun bukti bahwa siapa manusia yang sudah merasakan surga dibawa oleh Yesus untuk menjadikan bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Gitu Pak Pendeta. Silakan. Oke, menurut kamu ketika kamu mempercayai Tuhanmu dan juga agamamu dan kitabmu, itu membutuhkan iman atau tidak? Membutuhkan akal dulu yang dibutuhkan. Oh, akal dulu. Jelas, akal dulu. Karena kenapa akal itu ada di kepala? Itulah gunanya akal ada di kepala. Tempat paling mulia salah satunya itu adalah kepala. Kalau saya bercanda dengan Pak Pendeta, saya tepuk bahunya, Pak Pendeta nggak marah karena saya bercanda. Tapi kalau saya bercanda tepuk kepala Pak Pendeta, pasti Pak Pendeta marah. Karena ini adalah tempat paling mulia, yaitu kepala. Ada segala sesuatu yang difungsikan oleh seluruh tubuh, yaitu akal, otak. Gitu, berarti ketika Anda mau mempercayai Tuhan tuh Anda harus berpikir dulu, oh jelas, aku percaya kepada Tuhan ini, aku percaya kepada Tuhan ini.